Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Generasi 25 tahun Manahijus Sadat, berikan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Terima kasih. Pak Kiai, mohon izin kita foto sebentar sebelum Pak Kiai meninggalkan aula. Salam tanzim dan hormat kami untuk guru-guru kami tercinta. Beliau-beliau adalah guru-guru kami, kiai kita yang terhormat dan qadarullah, Ustaz Akbar, Ustaz Junanda, Ustaz Iwan Ajis, barakallahu fikum. Hari ini dalam waktu 1 jam ke depan sampai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian barat, Ana hadir bersama generasi Manahijus Sadat 25 tahun hari ini. Saya minta semuanya my people dalam hitungan 5 mundur. Semuanya fokus sebelum kami lingkan ke Istana Bogor di frekuensi 102,7. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya standby. Ada kekhawatiran di 1 menit pertama kami hadir di sini my people. Apa kekhawatiran itu? Kalau kita mengisi seminar di pagi hari di alam masjid seperti ini, kalau kita tidak bisa bermain cantik dengan santrinya, yang akan terjadi santrinya akan banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Lama-lama dia akan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu acara selesai dan antum baca doa lagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tadi malam bersama 500 generasi insan cendekia Madani di Serpong sana. Sebelum kami merapat hari ini ke area Lombok Timur, my people, Anda mohon semuanya fokus ke depan dalam waktu 1 jam hari ini. Sebelum Fadilatul Syekh Ustaz Akbar Zuri berbicara, hari ini kita akan on air dalam waktu 1 jam ke depan. My people, silakan fokus ke depan. Mbak Vera di Golden Rock Istana Bogor, silakan standby. Kita standby. Yang pertama, ada tulisan menarik yang muncul di layar kami. Tulisannya adalah Are you ready? Ketika tulisan ini di-sharekan ke beberapa titik peserta seminar dimanapun kami berada, mereka akan menjawabnya hanya dengan 2 kata. Ketika generasi santri di-sharekan 3 kata ini, Are you ready? Jawaban antum pasti akan menjawabnya dengan 2 kata, Yes sir. Tapi ternyata banyak di kalangan santri yang mereka tidak tahu. Senjata dalam zona bicara adalah menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face and smile voice. Ketika antum bicara, show your smiling. Ketika antum menjawab pertanyaan dari Ana, Ustaz Akbar atau Ustaz Sunanda nanti, antum menjawabnya dengan smile face and smile voice. Are you ready? Antum masih ragu-ragu. Are you ready? Operator standby. Are you ready? Kalahkan suara audionya. Are you ready? Hey, generasi 25 tahun, show your smiling. Are you ready? Yang kedua, ada tulisan menarik di sini, people. Tulisannya adalah setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. 2015 kami datang ke sini di aula sana, santrinya pasti berbeda dengan generasi 25 tahun hari ini. Antum gak percaya? Kita lihat sekarang. Ketika nanti ada segmen, kalau tulisan di sini adalah public speaking, berarti tidak selamanya kami yang bicara. I just want of you to come here. Ana akhtar wahidan minkum di an yataqaddamuna. Kenapa tulisannya Smart Motivation and Public Speaking? Kalau tulisan di belakang itu adalah seminar public speaking, Anda tahu apa yang terbenak di otak antum? Pasti akan mengira kalau ini muhadharah. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri, kawan. Ketika kami datang ke Papua, ada pesantren, kecilkan pesantrennya. Berdiri lama itu pesantren. Pak direkturnya mengatakan, Pak Chandra, sebelum kau bicara di depan santri kami, sejak pondok ini berdiri, ratusan santri di sini punya virus yang susah dihilangkan.
Ketika muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore sudah menjamkan kumpul di bagian kesehatan. Antum tahu kenapa? Mereka takut untuk bicara. Maka setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Apalagi kalau judulnya sudah public speaking. Otaknya yang pasti mahal. Dan sekarang, bismillah my people. Jangan sampai ketika Kiai Akbar, Kiai Sunandar meminta antum bicara, jangan sampai antum banyak yang menghanikan cinta. Caranya bagaimana? Kita coba dulu sebelum beliau-beliau senior-senior kami bicara. My people, sebelum segmen 1, I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara antum. Antum maju ke depan dan bicara. Pasti antum bilang, tidak mungkin. Biasanya materi itu di akhir, enggak, ini di awal. Dan antum bilang lagi, tidak mungkin. Ini orang kan baru pertama kali datang lagi ke sini. Dan dia orang enggak kenal kita, enggak, Anda mengenal antum. Dari mana Anda mengenal antum? Anda menggunakan satu alat ini, Bibo. Antum tahu banyak anak-anak yang tak suka dan mereka tak suka dengan alat ini. 5.000 anak Latansa ketika kami up ini alat, 5.000 orang itu langsung pada tiarap dan tidak mau bangun lagi. Antum pasti bertanya-tanya, hey ikhwani, you pasti kata salun, alusan afwan anala afwan ustaz, ma'amurad. Bismillah, kita coba hari ini. Biasa aja melihatnya kawan. Tenang. Satu alat ini adalah ada titik warna merah yang pastinya laser ini ditakuti sama anak-anak kampus Universitas Indonesia. 5.000 orang ketika dikumpul di Jakarta Convention Center, ketika kami klikkan ini satu titik di zona atas, semua mata melihat ke atas ikutin kemana dia pergi. Termasuk antum hari ini. Antum bilang lagi, Ustaz apa anak lama paham, Ustaz anak gak paham maksudnya apa. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai. Bismillah. Operator standby. 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama maju ke depan adalah semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Belum juga anak klik, cowok tenang berada. Atau jangan takut, putri dulu. Ketika anak bilang putri dulu, yang putra bilang apa? Alhamdulillah. Standby. 5, 4, 3, 2. Saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, dari cara duduknya, sorotan matanya, anak yakin dia bisa tampil ke depan. Nah, nanti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Ya. Kasihan yang di belakang Ustaz. Ini pun tidak semua tengok ke belakang. Ya kasihan yang belakang. Dia bilang, bukan anak. Nah, hanya dengan satu alat ini brother, mereka sudah takut. Nanti ada segmen pakai Sunandar atau Ustaz Akbar, nanti akan minta untuk maju ke depan. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Pasti antum bilang, alhamdulillah gak jadi. Setiap karakter, astagfirullahaladzim, kenapa layar anak jadi berubah? Bisa dibenerin Ustaz? Jadi ngadep kiblat. Nanti sebelum Pak Akbar bicara, sebelum beliau yang komen, sebelum Pak Kiai Sunandar bicara, nah anak dulu. Nah, udah, antum di situ juga duduk gak apa-apa. Sip, diganjel aja. Siapkah? Setiap karakter antum itu unik dan tidak mungkin sama. Banyak orang yang tidak bisa menyelami alam pesantren, beragam dan tidak mungkin sama. Inna khalaqnakum azwaja.
Allah menciptakan kita beragam dan berpasang-pasangan, bukan hanya laki dan perempuannya, tapi karakternya. Ana orang otak kanan, istri ana orang otak kiri. Pendiam, jarang ngomong. Kalau ditakol baru ngomong. Ana seneng ngomong. Sadyudi, ana mah orang otak kanan, Ustaz. Istri ana orang otak kiri. Karena Allah menciptakan karakter istri ana berpasang-pasangan. Antum bisa bayangkan kalau ana orang otak kanan, istri ana orang otak kanan juga. Ana orang yang suka ngomong, ana motivator, ana motivator, pembicara. You bisa bayangkan kalau istri ana juga motivator. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Allah itu Maha Adil. Maka setiap segmen satu kami siarkan ke seluruh pondok di Indonesia, bahwasanya, hei generasi manahij, setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Selama berada di manahijus sadat, selami samudra manahij ini dengan kafah dan bertajam pada bidangnya. Antum melihat yang putra, ini gambar apa? 1, 2, mulai katakan gambar apa? Suaramu lona 20%, gambar apa? Dia pertajam, ya itulah silet. Silet walaupun kecil, tapi dia bisa melukai. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Kekurangan silet ini dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah melihat ada orang di Rangkas Bitung lagi nongkrong depan pohon, kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan. Punya kelebihan, punya kekurangan. Putri generasi manahij 25 tahun. Ini gambar apa nak? Suaramu low 25%. Gambar apa? Kapak lahu mazaya wa nukson. Kapak itu 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi kapak punya kekurangan. Apa kekurangan kapak? Selama 25 tahun pondok ini berdiri, ana belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Atau bisa bayangin nggak? Ngilu banget gitu ya. Dari sini antum bisa ngambil kesimpulan. Oke. Likulli syai'in maziyah. Likulli syai'in. Setiap kita bertajam pada bidangnya. Manahij 25 tahun terus berkiprah karena manahij on the track. Dari masa ke masa. Maka anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu titik. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka datang jauh-jauh dari Batam, jauh datang dari kampus Pekanbaru, jauh datang dari kampus Sumatera Utara. Mereka mengatakan, Pak Chandra, aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Pak Happy, setiap kau cerita, pasti kau cerita tentang otak kanan atau otak kiri. Aku datang dari Medan, Pak Chandra. Kira-kira otakku di mana? Saya jawab ke orang itu, kau yang punya otak ngapain nanya ke anak? Ngapain mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit selama 3 jam? Judulnya bukan motivation, bukan public speaking, tapi mereka mencari karakternya. Hari ini antum gak perlu datang ke kampus UI untuk mencari karakter itu. Cukup di sini people, tapi fokus. Siap ya nak ya? Jangan sampai gagal fokus di sini. Dalam hitungan ketiga antum lihat tulisan menarik di sini. Ada filosofi mengangkat kedua tangan. Generasi yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi 25 tahun yang alam pondoknya, generasinya santrinya semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Dalam hitungan ketiga angkat kedua tangannya seperti anak-anak UI hari ini. 3, 2, mulai. Tanpa suara. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, tim multimedia silakan diambil gambarnya, ini paling keren banget pastinya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. People, berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Antum lagi ngukur tangan pastinya hari ini, betul? Siap Kak? Jangan sampai gagal. Kelas 6, calon alumni tahun ini. Please Kak, you generasi 25 tahun harus lebih powerful. Pastinya, jangan jadi ibrah buat adik-adiknya, siap ya? Ketika anak bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Ketika anak tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai salah. People, 3, 2, mulai. Buka.
tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Buka, 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 tutup, buka, tutup, tutup. Banyak di antara antum yang buka tutup sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Dari sini antum udah nampak Kak, ada yang fokus dan tidak fokus. Banyak di antara antum yang sorotan matanya ke depan tapi otaknya kejemuran. So, buktiin ya, antum karakternya orang fokus apa tidak fokus. Putra, posisikan tangannya mau tepuk tangan. Pas up, you follow it. You juga sama. Putra, stand by, like this. Siap ya Kak ya? Jangan sampai gatal ya Kak ya. Bismillah ya. Putri semuanya, posisikan tangannya mau tepuk tangan Kak. Ada tulisan menarik di sini. Untuk mencari karakter itu namanya applause hypnotic. Applause hypnotic itu artinya ternyata generasi yang hebat itu pasti merindukan applause dari orang-orang sekelilingnya. People, jangan sampai salah di sini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya? Stand by Kak, fokus. Yang salah. Siap ya? Bismillah. Operator stand by. Sebelum Pak Akbar maju ke depan, Pak Kiai Suladar maju ke depan, antum harus fokus dulu. Siap ya? 3, 2. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malam dengan ya Allah, keren banget di Manahij hari ini. Emang harus diginiin dulu. Yang penting antum mengikuti ceramah-ceramah beliau harus lebih semangat tadi. Posisikan duduk dengan tenang dan bismillah. Kita menuju ke segmen kedua. Masih semangat? Ismi Happy Chandra, anak asli Tasikmalaya yang dibacakan sama Ustaz Nisa tadi. Nanti nggak ada lagi pertanyaan ini ya Kak ya. Ustaz Akbar, itu nama asli atau bukan? Pak Yudi, anak datang ke Padang. Ada pesantren Nurul Ikhlas. Dia mengatakan, Ustaz, kenapa nama antum Happy? Pertanyaannya kayak gitu semua. Anak jawab di situ. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama, apakah itu nama anak asli? Nah, nama anak asli. Kalau nggak percaya, nanti kalau anak ke Padang lagi, anak bawa kartu keluarga dan KTP. Yang kedua, kenapa nama anak Happy? Nama anak Happy karena dulu anak waktu lahir tidak menangis. Terserah aku mau bilang apa. Nanti kalau ada saya tanya jawab, gak ada lagi banyak itu, udah jawab duluan. Ustaz, Afwan Ustaz, emang antum pernah di pesantren? Santri baru, anak-anakku, anak Ustaz Akbar, Ustaz Sunandar pernah duduk kayak antum hari ini. Karena anak pernah terlahir dari alam pesantren, yang mana anak pun pernah menghirup air dari alam pondok ini. Anak pernah terlahir dari pondok pesantren Darussalam Gontor sekian tahun lamanya. 1 hari, 2 hari, tetap bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai sekian tahun lamanya. Kemanapun anak pergi, anak bawa kubah ini. Kalau anak terlahir dari alam pesantren Gontor ini. Antum pernah minum air di mana hidup Sadat? Anak pun juga pernah minum air di pesantren. Bait-bait himne yang antum dengar hari ini,
sudah merasuk kesekian nadi orang-orang yang mendengarnya. Ketika kami datang ke Makassar, mereka mengatakan apa? Pak Chandra, setiap kau bicara, pasti aku suka dengar itu kalimat-kalimat itu. Aku suka dengar itu musik. Tapi benar Pak Chandra, aku memang non-muslim. Tapi ketika aku mendengar kalimat itu, bergetar hatiku Pak Chandra. Mereka non-muslim, tapi mereka cinta dengan alam ini. Maka kita tahun 2007 selesai anak dari alam pesantren. Setelah pengabdian S1 dan sebagainya, qadarullah, tahun 2008 anak harus mempertanggungjawabkan apa yang dibacakan MC hari ini. Kami berkiprah di sini. Tahun 2008, Masya Allah. Saat pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Awalnya MC di pesantren itu yang kayak gitu, nah. Masuk ke zona istana, MC hari itu, MC-nya ya MC Kismulilan gitu kan. Hadirin diharap tenang. Gontor kayak gitu loh MC-nya dulu. Anak pakai ke istana saat geladi. Baru ngomong, hadirin diharap tenang. Tiba-tiba datang polisi militer. Dia megang pundak anak. Mas MC ya? Iya Pak. Apa salah saya Pak? Sakit telinga. Oke. Datanglah Mas Tantowi Yahya. Berubahlah MC anak hari itu. Sampai hari ini. Antum saat di rumah. Saat 17 Agustus. Di TV nasional. Pasti antum mendengar ada suara yang di-announce dari Golden Room Istana. Disiarkan ke seluruh TV nasional. Dan antum pasti mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang-saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Seluruh peserta konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik dimohon berdiri. Antum pernah dengar suara itu? Kalau antum pernah dengar suara itu, antum akan menyimpulkan, ya Allah, padahal Pak Happy berawal dari pesantren. Kenapa ana syarkan ini kepada antum? Lastu mutakabbiran an hadza. Tak ada maksud menjauhkan diri. Kenapa ana syarkan people? Ana hari ini MC di istana. Ana hari ini mungkin berkiprah seperti ini. Ana fakir. Tapi 5 tahun. 10 tahun. 20 tahun lagi. Yang MC bukan kami lagi. Motivator mungkin bukan belum lagi. MC istana bisa jadi terlahir dari rahimnya Manhajus Sadat yang hadir hari ini. Kenapa? Walaupun hanya dari sekedar sebuah MC Kak, wallahi ana harus setkan depan antum ketika ada mengatakan satu terima yang anak keep dari protokoler. Hadirin yang kami banggakan, Presiden menuju panggung kehormatan. Baru bicara seperti itu, yang ana lihat ibu ana di ruang VIP dia berlinang air matanya. Ana temui ibu ana. Ibu, kenapa ibu menangis? Aku jawaban ibu ana. Ya ana, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin ibu mengatakan kamu yang betah di pondok ya Nek. Sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Doa ibu terkabul anakku. 90 tahun lamanya. Ketika alam ini terus berkembang, ibu selalu berdoa suatu saat kau MC bukan hanya di panggung kecil, di karpet merah istana sekalipun. Aku tahu apa yang terjadi. Pelukan itu hangat antara ana dengan sang ibu hari itu. Ana yakin hari itu minal awqat al-mustajabah, di antara waktu yang mustajab. Maka melalui generasi 25 tahun manahij hiasi langit Nusantara dari generasi-generasi hebat Manhajus Sadat hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Keluar dari zona istana, setiap muncul Happy Chandra pasti di bawahnya ada TV voice over yang dibacakan oleh moderator tadi. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Belajar banyak tentang dunia public speaking, dunia vokal. Salah satunya adalah dengan para voice over talent di channel yang satu ini. Voice over itu pengisi suara.
Voice over artinya apa? Jangan sampai ada acara di mana acaranya acara AG, bau gembira atau arena gembira atau drama arena. Terus jangan sampai ada santri yang ngomong kayak gini, teman-teman, besok kan ada bau gembira nih. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Berubah sekarang, teman-teman. Nanti voice overnya jangan ngomong yang di kolong panggung, gak enak dengarnya. Nanti voice overnya siapa? Say together after me. Voice over. Kami berkiprah sebagai voice over, mengisi suara. Salah satunya adalah kita mengisi suara di channel yang satu ini. Antum mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Antum pasti pernah mendengar ada bumper seperti ini, people. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Ada masalahnya? Kak, simple nak, hanya ngomong kayak gitu doang. Tidak mungkin anak masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah ada suara-suara. Siapa kak? Menggunakan vokal dalam public speaking, namanya adalah pitch bender. TV One memang beda. Antum jangan kira, Ustaz kalau gitu habis itu selesai. Enggak, anak tek vokal minang sobah ilal masa. Dari pagi sampai sore nggak selesai itu, hanya ngisi vokal 4 detik itu. TV One memang beda. Programmernya bilang, Mas kurang naik lagi mas vokanya. TV One memang enggak mas turun lagi. Astagfirullahaladzim. Lumayan juga ya kerjaan kayak gitu. Qadar Allah, setelah keluar dari zona TV One, kita bergabung lagi dengan Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Bisri, Ustaz Agung Izul Haq, dengan para penceramah di acara Damai Indonesia. Pasti antum pernah melihat dan mendengar di Damai Indonesiaku dan muncul suara ini. Sesaat lagi jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap hari siang dari jam 1 sampai jam 3 sore hanya di TV One memang beda. Kak, itu namanya voice over, beda lagi dengan MC. Kalau MC, hadirin yang kami banggakan, acara akan segera dimulai. Kalau voice over nggak kayak MC, antum bisa bayangin nggak kalau voice over kayak MC? TV One memang beda. Oh enak banget. Malah aku itu kalau gitu. Jadi ada voice over, ada master of ceremony. Gara-gara acara hari itu ditarik sama orang-orang transmedia untuk bergabung di channel yang satu ini. Antum pasti pernah melihat dan mendengar ada suara seperti ini di bioskop. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Hei santri baru, kesimpulannya apa di segmen ini? Tidak selamanya santri itu tidak tahu dan hanya tahu hitam kuning. Ana la uwafik. Ana gak setuju kalau orang di luar sana mengira orang Manahij paling pintarnya ngaji doang. Ana gak setuju kalau orang di Nusantara ini mengira kalau Manahijus Sadat you hanya pintar mahfudzah, tilawah dan tafsirnya. Padahal sebenarnya antum ini mutiara-mutiara yang skillful. Dan orang belum tahu. Suatu saat buktikan kepada negeri ini kalau antum pun bisa, bukan hanya sekedar voice over, tapi lebih dari itu. Buktinya ketika kami datang ke Trans TV dan Trans 7, orang-orang bilangnya apa? Mas, saya mau nanya mas kan dari pesantren mas, emang di pesantren ada MC mas? Nggak tahu dia. Nggak tahu kalau kita mau hadir ya brother ya. Ada MC-nya berapa kali, paksa juga itu. Orang di luar sana, hum la ya'rifun. Mereka mengira kita hanya ngaji, kitab kuning, tilawah, mahfuzat. Wa kana Muhammadun na'iman bi firasy. Mereka nggak tahu kan. Mereka nggak tahu kalau kita skillful. You bisa loh nak. Wallahi, buktikan kepada negeri ini. Selama antum di Manahij ini kafah, sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok,
feedback yang antum dapatkan di luar. Ngapain Anda setuju? Hanya untuk mengisi acara seperti ini. Antum masih ingat setiap pagi ketika ibu lagi menyiapkan hidangan pagi, antum disuguhkan. Pasti antum semua pernah mendengar di hazanah setiap pagi dan muncul suara kayak gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebentar belum selesai asalnya. Belum beres. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Namanya apa? Jadi public speaking luas, brother, sister, bukan hanya muhadharah. Voice over adalah bagian dari public speaking. Anak hari ini hadir di sini. Dulu 2015 dengan Ustaz adik saya, anti dapat sertifikat dari kita kan, dan luar biasa. Sertifikat hanya secari kertas. Hari itu anak katakan kepada kakak kita ini, suatu saat bukan anak lagi yang MC untuk acara event-event di tanah ini. Bisa jadi dia juga sama. Qadarullah di aula itu Allah kabul, dan sekarang udah jadi MC profesional di tanah Banten ini. Tepuk tangan buat kita. Terakhir, brother, ada voice over, ada juga dubber. Dubber itu pengisi suara film. Bagian dari public speaking, ada MC, ada voice over, ada dubber. Disuruh apa ada di situ? Kita mengisi suara film yang pasti bukan film Doraemon. Analak statik. Disuruh ngisi suara apa? Antum pasti pernah melihat ada channel yang satu ini, dan kita diberi amanah untuk mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Antum pasti pernah mendengar di channel Antv dan muncul suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Sebentar anak nafas dulu. Antum pasti pernah dengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kak, datang kami ke Gintung. Di Gintung ada santri yang mengkat obrolan kita hari itu. Ustaz, apaan Ustaz? Soalun wahid. Wallahi Ustaz, itu suara antum kayak gitu. Apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Rutin, anak istighfar di situ. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu dong. Terus anak ngomong ke kasirnya gitu, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Nanti siaran aku kasirnya. Takut sudah. Alhamdulillah. 30 menit antum dimainkan emosinya hari ini. 30 menit antum benar-benar ekspresif hari ini. Nanti bersama Ustaz Akbar, bersama Ustaz Sunanda, antum harus lebih powerful dan kosongkan gelas antum. Siap kita isi sama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Fahri pegang mikrofonnya. Pasti Fahri mengira, wah ada yang bicara ini. Maksud ana kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya kah? Semakin mikrofon ini jauh, maka dia yang paling depan akan lebih tenang dan rileks. Kasih ke belakangnya kah? Tenang brother. Tenang. Kasih ke sampingnya kak. Kasih ke depannya. Kasih ke depannya. Kasih ke depannya. Dan balikin ke dia.
Angkat mikrofonnya Fahri. Yuk katakan, Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Saya ulangi Kak. Assalamualaikum. Yuk belajar bicara. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya ulangi Kak. Kenapa saya ulang-ulang? Bicara itu efektif, efisien. Nabi itu punya predikat jawami'ul kalim. Bicaranya Nabi, la tabdil kalam. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. La tabdil. Kenapa anak ulang-ulang? Anak-anak komunikasi semester akhir dengan yellow jaketnya maju ke depan. Mas, saya coba mas. Pas maju ke depan apa yang terjadi? Assalamualaikum. Saya Depok dari Ridwan. Fahri jangan salah. Oke, anak ulangi Fahri. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Stand up please. Mbak Vera standby. 3, 2, tenang Kak, tenang brother. Siap ya. 3, 2, mulai. Lanjut Kak, lanjut. Ulangi Kak. Itu nama anak kawan. Ada yang tahu? Itu namanya adalah Hipno. Dia adalah orang ke-215 setelah Makassar yang namanya sama dengan anak. Fahri, itu contoh brother. SBY, anak Happy Chandra, dari Tasikmalaya. Oh pakai namamu itu. 3, 2, standby. Saya Fahri dari Jepang. Ulangi Kak. Saya Fahri dari Jepang. Sebentar Fahri, ilmu Allah itu namanya ilmu kalam. Fandul kalam, seni bicara. Kalau Fahri bicara nanti, jangan terlalu banyak moving. Moving itu bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya jamaahnya ikut bergerak semua. Aduh Fahri, nanti akan dijelaskan oleh Kiai Sunanda. Allahu Akbar, syukur astagfirullah. Tepuk tangan Pak. Oke, sebentar. Antum udah dikasih mikrofon nama. Angkat mikrofon di urusan kita belum selesai. Yang kedua, fandul kalam, seni bicara. Kalau antum bicara, tangan itu jangan disimpan di tangan kosong. Angkat mikrofon, sini ke depan. Dibaca. Silakan, saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Silakan dibaca. Pesona spirit menaiju sadat di tengah pandemi COVID-19. Aku bilang, ketika kau bicara jangan terlalu banyak gerak. Tenang Kak, tenang kakinya. Angkat mikrofon. Oke, standby Kak. 3, 2, mulai. Pesona spirit menaiju sadat di tengah pandemi COVID-19. Tenang bacanya. 1, 2, mulai. Pesona spirit menaiju sadat di tengah pandemi COVID-19. Sendiri, anak angkat tangan Ustaz. Dia emang terlahir kalau bicara emang kayak gitu Ustaz. Tepuk tangan buat hari-hari ini. Duduk baru. Barakallahu. Silakan. Oh, oke. Udah masih medis. Resep Kiai kalau ngobrol sama santri mana? Semangat banget kata Kiai Sunanda juga. Oke. Pesona spirit manahijus sadat di tengah pandemi COVID-19. Pak Kiai itu sudah confirm ke kita beberapa tahun yang lalu. Jangan lupa ya nanti menangis. Sering sekali bertemu dengan beliau. Qadarullah tanggal 27 hari ini hadir dan antum tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Karena manahijus sadat belajar. You harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Ada yang tahu nggak ini bendera mana? Putra, ada yang tahu nggak ini bendera mana? Jangan kau bilang ini bendera Rangkas Bitung kawan.
Bendera mana? Ustaz, ada yang tahu nggak? Kakak-kakak kelas 6 ada yang tahu nggak bendera mana? Ini nggak ada pelajaran di kelas, tapi you harus tahu. You harus tahu ini bendera mana, Putri. Nggak ada yang tahu. Bismillah, ana harus sharekan depan antum hari ini. Manahij 25 tahun terus berkibar. Salah satunya belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera kebanggaan orang-orang Kepulauan Solomon. Siapakah mereka itu, Bible? Awal pandemi kami datang ke Solomon Island. Wallahi, anak temukan generasi-generasi hebat. Walaupun orang Solomon ini dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Ketika kami datang ke Solomon, antum melihat kelasnya tidak elok dipandang. Antum melihat ini rumahnya tak elok dipandang. Mereka belajar harus seperti ini. Walaupun 97% mereka non-Muslim, tapi mereka punya spirit. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, COVID-19, that's easy for us. Mereka diserang wabah bertahun-tahun, kawan. Sanawat. Sebelum COVID-19 datang, mereka sudah diserang wabah bertahun-tahun. Kami tanya dari mana wabah itu datang. Pak Chandra silakan datang. Tapi kami mohon, Pak Chandra harus jaga jarak dengan satu tempat ini. Di mana itu tempatnya? Ini dia tempatnya. Ini adalah pohon besar yang membuat orang Solomon tidak bisa bergerak bertahun-tahun lamanya. Ini sumber penyakit, wahai generasi Manahij. Di situ banyak sumber masalah. Semua orang berjaga jarak dengan pohon ini karena di situ sumber penyakit. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, Pak Chandra dan protokoler RI2, Anda harus menyaksikan selama 40 hari ini kami akan berteriak di depan pohon ini. Tanpa dengan alat, tanpa dengan gergaji, dan tanpa alat digital cutting. Seluruh warga Solomon datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka berteriak, dengan izin-Mu ya Allah, dengan izin-Mu Tuhan, innaka khairul musta'an wa innaka khairul musta'an. Kami ini berteriak, ya Allah, kami mengadu kepadamu ya Allah. Engkau tidak tuli dan engkau tidak buta. Aku yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa maksudnya Pak Happy Chandra dengan generasi Manahij 25 tahun? Bendera Manahij ini akan terus berkibar hiasi langit Nusantara kalau selama antum orang-orang di dalamnya sampai-sampainya teriakan yang powerful, antum fafirul. Di saat pandemi datang, kemana harus lari? Fafirul. Kakak-kakak kelas 6, antum sampai hari ini, dan antum sejak kelas 1 sampai kelas 5, antum berbisik di bumi dan lari mendengar. Wujud antum hari ini adalah sampai mana tadi saya bicara? Iya. Jadi nak fafiru ilallah. Aman semuanya. Maka my people, jangan sampai antum mengatakan, Pak Happy apa nih Ustaz? Wallahi Ustaz, anak mah nggak pede tetap Ustaz di pondok. Anak udah bertahun-tahun Ustaz di pondok, anak nggak pede. Apalagi sumpah juga ke depan Ustaz. Udah Ustaz. Akan terjadi gempa 8,9 sekali-kali saja. Akan ke depan Ustaz. Udah. Orang Solomon aja pede nak. Mereka tak punya baju yang layak, mereka pede. Orang Solomon aja bisa sukses dengan keterbatasan karena mereka punya prinsip apa? Maka yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Mereka punya konsep apa? Belajar. Dulu pernah ada yang suka main catur. Antum tahu catur kan? Kalau antum lihat catur kakak kelas 6, you lihat kan? Ada catur di sini mana?
dalam permainan catur ini kecil kan, tapi nggak pernah mundur. Kalau itu mengatakan, Pak Happy apa Ustaz? Kami mah keluarga kecil Pak Happy. Pak Happy kendaraan saya kecil, sedang saya kecil, peci saya kecil. Kami mah kecil kan. Kalau aku selalu mengatakan, kami orang kecil, berarti belum belajar dari pion ini. Pion ini kecil, tapi nggak pernah mundur. Orang Solomon, dia belajar dari pion-pion ini. Antum harus jadi pion-pion hebat. Dan suatu saat, aku akan menjadi kebahagiaan orang tercinta. People. Antum lihat. Ketika kami roadshow ke beberapa titik setelah Solomon terjadi, kami roadshow ke beberapa titik ke seluruh pesantren di Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke, terakhir di Timika, Papua. You tahu, ketika kami zoom karakter santri, ini anwa wa asyana. Ada di antara generasi manahij hari ini yang duduk depan anak, itu kami bisa merasakan karakter antum. Anak paham banget karakter antum dan anak tahu apa yang antum mau. Antum bilang Pak Happy apa dia? Jangan sok tahu dia Ustaz. Antum kan baru berkembang ke sini. Dari mana Pak Happy tahu karakter kamu? Kami bisa tahu karakter antum dari cara duduk dan cara ngomong. Mulai bergeser. Antum langsung bilang astagfirullah. Antum jangan sampai salah duduk hari ini. Ternyata ada di antara antum selama 25 tahun ini pondok berdiri, selama antum di pondok ini, antum termasuk orang yang bahagia banget, happy banget. Bangun tidur dia happy banget, alhamdulillah ya Allah, anak masih hidup ya Allah. Terus dia belajar gitu ya, sebelum tidur, alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa melewati hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tidur, dia senyum-senyum sendiri ya Allah. Dia bahagia. Yang paling parah, jangan sampai generasi tahun ini termasuk generasi yang biasa-biasa. Kalau antum santri biasa-biasa aja, calon alumninya biasa-biasa aja, belajarnya biasa-biasa aja, pasti hasilnya akan biasa-biasa. Yang paling bahaya lagi dari itu semua apa? Jangan sampai antum masuk ke kategori cemas banget selama di praktek. Mau ujian cemas, di luar ujian cemas, hasil ujiannya pasti cemas. Ustaz, ada yang lebih bahaya lagi gak? Ada. Apa itu? Pak Happy apaan Ustaz? Jujur Pak Happy, Allah di mana haji Ustaz? Banyak banget tugasnya Ustaz. Ya Allah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd Ustaz. Itu dari pagi Ustaz kita ya bangun ya, habis itu hidup kita nggak pernah lepas dari masjid, musola, kamar mandi, dapur, asrama, gitu ada tawaf jadi situ Ustaz. Kalau antum selalu berteriak lelah, lama-lama lillah ya kamil. Keren kan itu bahasa? Kalau antum selalu berteriak lelah, lama-lama lillah ya kamil. Munculkan the power of lillah dan hilangkan the power of lelah. Pasti kalau ada yang mengalami handphone ditulis buat status di WA hari ini. Maka Bapak, kenapa orang yang berteriak lelah ini bahaya? Coba dibaca ya. Kakak kelas 6 yang mana yang putri? Sebelum 15 menit kami tutup. Pegang mikrofonnya Kak. Silakan. Stand up please. Sebelah sini Kak, biar tak feedback. Silakan, dibaca. Silakan Kak, dibaca perkataan ini. 3, 2, silakan. Cepat Kak. Yes. Thank you brother, sister. You silakan duduk. Tepuk tangan buat kita hari ini. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu ungkapan siapa? Ungkapan siapa? Selama 25 tahun, semuanya harus mengatakan belajar memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah belajar,
suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kalau antum selama di pondok ini tidak sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, ya akan terjadi akan apa? Antum mau tahu orang stres nih, lihat video ini. Ciri orang stres, antum jangan kayak orang ini di pondok. Dia udah tahu harus bertugas berkiprah di kantornya, tapi dia tahu apa yang harus dikerjakan. Ini dia people. Ciri orang stres itu like this. Antum lihat orangnya. Udah tahu itu pintu otomatis, tapi dia tidak tahu apa kegunaannya. Yang terjadi apa efeknya? Akan melukai dirinya sendiri, bahkan melukai orang lain. Kalau dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, dia merasa lelah selama kerjanya, dan ini akhirnya. Akhirnya apa? Kenapa bisa seperti itu? Generasi yang hebat dan berkarakter dari alam manahij adalah generasi yang mana dia menjaga prefrontal cortexnya. Orang yang stres selama di pesantren pasti korteksnya terganggu. Kakak kelas 6, you harus menjadi calon alumni yang korteksnya terjaga. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. So, mana dahi? Ayo. Nah, sayang, itu mah bukan dahi, itu pundak. Nah, dahi. Nah, itu dahi. Di sini, ini dagu nih. Dagu. Nah, ini. Oke, putra, sok. Pasti ada beda-beda. Mana dahi? Semuanya pegang dahinya. Nah, dahi. Di sini Kak. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Nah, oke, good. Kak, di situ ada korteks titipan dari Allah yang harus kita jaga selama di pesantren. Kalau korteks ini rusak, apa yang terjadi? Tercantum dalam Al-Quran. Korteks itu tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau korteks ini rusak, apa yang terjadi? Jangan harap antum bisa hiasi langit Nusantara kalau selama di pesantren korteks antum terganggu karena melanggar aturan pondok, tidak mengikuti irama manahij. Nah, udah tak turun tangannya. Saya khawatir nanti sampai kamar kayak gini terus. Udah selesai. Yang pertama, kalau korteks rusak, dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, santri baru, kalau ada yang korteksnya rusak, nampak kelihatan cirinya. Apa dia? Suka murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Itu ya gak jelas hidupnya. Ada juga kalau korteks rusak, gak peduli dengan lingkungan sekitar, dia gak sopan dengan orang-orang sekitar, dan dia kalau korteks rusak kurang kreatif. Anak akan sharekan file ini ke panitia. Tanpa antum tulis, antum cukup keep on your mind. Maka people, kalau korteks sudah terjaga dengan indah, antum akan menyelami samudra manahij ini dengan indah. Karena apa? Generasi manahij 25 tahun terus berdiri karena generasi manahij memilih satu di antara dua kata ini. Antum pilih mana generasi 25 tahun? Bergerak atau tertinggal? Bergerak atau tertinggal? Andaikan hari ini manahij speednya itu 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Karena apa? Allah menciptakan alam ini bergerak. Antum lihat tayangan video ini, indah banget. Semuanya move, semuanya fil harokah, semuanya bergerak sangat indah. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, semua tak bisa mengelak suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi. Antum gak percaya 10 tahun yang lalu wujudmu gak kayak gini. Allah sudah menggerakkanmu. Kakak kelas 6, yuk kelas berapa ini? Kelas 5, yuk 5 tahun yang lalu gak kayak gini bentuknya.
Ente gak percaya? Lihat fotomu waktu SD. Pasti antum gak mau lama-lama ngelihatnya. Geli dan on banget di situ ya. Kenapa kayak gini? Allah sudah menggerakkan antum 10 tahun yang lalu. Raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, betul? Apa itu? Sekarang orang sudah hijrah bukan ke Yahoo lagi, tapi kemana? 10 tahun yang lalu ada orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Anak gak kaget lagi, itu Jaros. Itu handphone Nokia. Anak gak tahu dia kemana sekarang. Orang sudah hijrah ke sini, people. 10 tahun yang lalu, antum masih melihat ini handphone zaman Abu Jahal. Saking beratnya. Tanpa anak jelaskan pun antum pasti tertawa. Di mana-mana itu, Kak. Ini handphone sebelum kebangkitan Islam, ini ba'dal bi'tsah. Maka people, semua sudah berubah. Sama dengan ini. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu di Tasikmalaya menjelang taraweh, sore-sore ngabuburit, pasti akan menggunakan kostum ini. Cowok, siapa yang pernah menggunakan kostum ini di kampungnya angkat tangan? Belum pernah. Antum sayang banget. Ini zaman dulu, Kak. Hari ini kostumnya udah kayak gini. Intinya apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah, wahai Banahis. Kalau pola pikir antum sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Kalau Manahij sama dengan 25 tahun yang lalu, masih ilalang di tanah ini, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Semua sudah move, semua sudah fil harakah, dan di situ Allah yang menggerakkan. Tepuk tangan buat 25 tahun hari ini. Maka sebelum anak turun ke kursi kami, sebelum Kiai Akbar yang tampil ke depan, antum gak sadar kalau sekiranya antum pun sudah digerakkan oleh Allah. Dulu antum digerakkan oleh Allah. Kita review otak kita dalam 3 menit sebelum I close it. Antum tidak sadar saat antum di TK dulu, antum akan berada di mana hari ini. Antum gak sadar kalau antum digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Masa TK, masa SD, masa SMP, masa SMA. Dan antum masuk ke alam pondok ini dengan kafah. Ketika anak munculkan gambar-gambar ini, antum akan bilang, Ustaz, Afwan Ustaz, antum gak boleh ceritakan itu lagi. Ana sudah menanggalkan semua seragam itu. Ana sudah ikrar depan seragam itu. Aku akan meninggalkan wahai seragam sekolahku. Hari itu Allah menggerakkan antum bersama orang tua untuk masuk ke alam pondok ini dengan kafah. Antum masih ingat gak? Wahai kakak kelas 6 tahun yang lalu, kelas 5 tahun yang lalu, kelas 1 beberapa waktu yang lalu, kelas 2, 3, 4 beberapa waktu yang lalu, antum di gerbang sana diantarkan oleh orang tua antum. Pelan-pelan dia memegang pundak antum sambil mengatakan, ayo sayang, kamu harus kuat. Semua orang tua, apalagi ibu anakku, pernah berbisik dengan penuh cinta di telinga sang anak sambil mengatakan, Bismillah, kamu harus betah. Termasuk anak yang mendengar kalimat itu. Kakak kelas 6 pun sama. Kita gak boleh termasuk orang yang sombong, anak-anakku. Bisikan itu yang membuat kita bertahan. Kamu harus tahan. Sehari, 2 hari, seminggu, antum anak suatu saat akan diwisuda, Ustaz. Cocok hari ini. Ada kakak kelas 6. Pembekalan hanya 5 menit anak bicara depan antum people sebelum anak close it. Dan ini adalah pelajaran buat kelas 5, 4, 3, 2, 1 sampai belakangnya. People, berafirmasilah sampai hari wisuda. Antum pasti pernah membayangkan antum pakai toga kebanggaan antum. Dan itu toga yang antum nunggu sudah lama. Antum dipanggil sama MC ini. Wisudawan pertama
Ananda, antum tampil ke depan dengan penuh cinta di situ. Dan di situ antum bangga melihat ibu antum berlinang air matanya. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi yang wisuda, dia menemukan ibunya sambil mengatakan, "Ibu, aku berikan toga ini untukmu." Dan dia berikan toga itu. Kapan Anda temukan satu momen itu? Saat kami di Manado, my people, saya MC wisuda di samping kanan pojok sana. Ketika saya mengatakan prosesi wisuda akan segera dimulai, tiba-tiba protokoler teriak dari belakang, "Pak Chandra, jangan mulai dulu acaranya. Kita nunggu satu orang lagi, wisudawan yang terlambat Pak Chandra. Dia asli Watampone. Kasihan Pak Chandra, kalau kita tinggalkan kasihan. Tolong tunggu sebentar. Kita nunggu sampai 30 menit. Siapa wisudawan yang terlambat hari itu? Kok berani-beraninya dia terlambat dari wisuda? Antum melihat tayangannya, tapi dengan hati, bukan dengan mata. Dia bukan minal mumtazin, huwa laisa minal mumtazin, tapi akhlaknya yang luar biasa. Ini anak-anakku, antum melihat tayangannya. Kenapa dia terlambat di hari wisuda hari ini? Karena dia membawa kursi roda sang ayah, yang ayahnya sudah tidak bisa berjalan.